Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4A MI Lukman Al-Hakim bertemu lagi dengan Ustadzah Iko dalam pembelajaran tema 8 subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Selamat belajar. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Salah satu contoh teks fiksi adalah cerita rakyat. Masing-masing daerah memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tersebut. Contoh, Jawa Barat pasti memiliki cerita rakyat dari daerahnya sendiri. Begitu juga dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah Indonesia yang lainnya. Dalam teks fiksi ada unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur pembangun sebuah teks fiksi yang berasal dari dalam teks tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun teks fiksi yang berasal dari luar. Unsur-unsur intrinsik teks fiksi yaitu yang pertama tema, 2 judul, 3 tokoh, 4 penokohan, 5 alur atau plot, 6 latar atau setting, dan ke-7 amanat. Tema adalah dasar cerita atau suatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Contohnya tema kepahlawanan, tema kemanusiaan, tema sosial, tema keadilan, dan lainnya. Judul adalah inti cerita. Judul biasanya terletak di sebelah atas dari suatu cerita. Contoh judul: Timun Mas, Asal Mula Bunga Kemuning, Bawang Merah Bawang Putih, Kancil dan Buaya. Tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di cerita. Tokoh dalam sebuah cerita tidak selalu berwujud manusia. Tokoh dalam cerita dapat berwujud hewan, tumbuhan, atau benda lainnya. Macam-macam tokoh berdasarkan peran atau fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh sentral yang memiliki peran utama dan sangat penting dalam cerita dan mengalami semua peristiwa dalam cerita tersebut. Tokoh utama muncul pada awal, tengah, dan akhir. Tokoh utama tidak selalu berwatak baik, ada pula tokoh utama yang berwatak jahat, contohnya bawang merah. Selanjutnya, tokoh tambahan, yaitu tokoh yang mendukung atau pelengkap tokoh utama dalam cerita, yang mendukung tokoh utama di dalam suatu cerita. Selanjutnya yaitu penokohan. Penokohan atau watak adalah karakter atau sifat masing-masing tokoh dalam cerita. Jadi masing-masing tokoh itu punya sifat atau karakter atau penokohan. Nah, macam-macam karakter dalam tokoh yaitu ada protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik, sedangkan antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat tidak baik atau sifat yang jahat. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa atau kejadian dalam cerita. Alur dalam cerita fiksi dimulai dari peristiwa di awal cerita, permasalahan yang terjadi, hingga penyelesaian masalah dalam cerita. Dengan kata lain, alur atau plot adalah rangkaian peristiwa atau susunan peristiwa yang ada di dalam cerita. Latar atau setting adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Di dalam latar atau setting terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat contohnya di hutan, di rumah, di jalan, di teras, di terminal, di sungai, dan lain sebagainya. Latar waktu contohnya pagi, sore, siang, malam, kemarin, bulan lalu, beberapa tahun yang lalu. Sedangkan latar suasana contohnya bahagia, sedih, gelisah, takut, marah. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Amanat terbagi menjadi 2, yaitu amanat tersirat dan amanat tersurat.
amanat tersirat adalah pesan yang disampaikan dalam cerita di mana pembaca harus dapat memahami dan menyimpulkan pesannya sendiri. Sedangkan pesan tersurat adalah pesan yang disampaikan dalam cerita tertulis di dalam cerita itu. Jadi, kalau yang amanat tersirat itu pembaca harus menyimpulkan sendiri apa pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Sedangkan amanat tersurat itu sudah tertulis, biasanya nanti di akhir ada tulisannya. Pesan dari cerita tersebut adalah, nah sekarang kita akan belajar langkah-langkah memahami amanat dalam teks fiksi. Bagaimana sih caranya biar kita bisa mengetahui amanat atau pesan moral yang ada di dalam suatu cerita dalam teks fiksi? Yang pertama, kalian harus membaca teks fiksi secara seksama. Dibaca secara seksama dan keseluruhan, tidak boleh setengah. Yang kedua, pahami setiap sifat dari tokoh dalam teks. Jadi, tokohnya ada siapa saja, kamu pahami tokoh yang ini sifatnya bagaimana, yang ini bagaimana. Setelah kamu memahami tokoh-tokoh dalam cerita tersebut punya sifat yang seperti apa, maka kamu dapat menemukan tuh apa yang diamanatkan dalam teks fiksi tersebut. Oke, setelah kita belajar unsur-unsur intrinsik di dalam suatu teks fiksi, maka kita akan belajar macam-macam teks fiksi. Yaitu yang pertama, legenda, 2 cerita jenaka, 3 saga, 4 fabel, 5 mite, 6 cerpen, dan 7 novel. Mohon maaf, angkanya tidak urut pada lupa. Teks fiksi yang pertama yaitu legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya Tangkuban Perahu, asal mula Telaga Warna atau asal mula Telaga Biru. Yang kedua yaitu cerita jenaka, adalah cerita penghibur yang mengundang tawa, keriangan, jenaka atau lucu, atau bahkan bisa juga sindiran. Contohnya ada Abu Nawas, kemudian Nasruddin Moja, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada saga, yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Ceritanya itu tentang kepahlawanan, menceritakan tentang kepahlawanan atau keberanian seseorang dalam memberantas kejahatan, atau bisa juga tentang petualangan yang mengagumkan. Selanjutnya yaitu fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan tingkah laku manusia, tetapi tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya kancil dan buaya, rubah dan burung bangau, dan kisah kancil dengan Pak Tani. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci dan mengandung hal-hal yang ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya yaitu Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Cerpen adalah cerita pendek yang fokus pada satu tokoh dalam kejadian. Jadi di dalam cerpen itu hanya ada satu tokoh yang menjadi fokus utama dalam sebuah kejadian. Biasanya tersusun dari 20.000 kata. Cerpen juga bisa dijadikan buku, jadi kumpulan beberapa cerpen bisa dijadikan sebuah buku. Cerpen itu umumnya karena cerita pendek maka habis dalam sekali duduk, maksudnya tidak memerlukan waktu yang terlalu panjang dalam menyelesaikan satu ceritanya. Yang terakhir yaitu novel. Novel adalah cerita rekaan atau karangan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang di sekelilingnya. Peristiwa atau kejadian seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya. Contohnya apa? Perahu Kertas, Laskar Pelangi, dan masih banyak yang lainnya. Oke, demikianlah pemaparan materi dari Ustadzah pada tema 8, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga semangatnya dalam belajar. Silahkan dibaca rangkuman dari Ustadzah dan diperhatikan videonya dengan seksama. Nanti seperti biasa, setiap hari Sabtu ada latihan subtema. Latihan tema 8, subtema 1. Oke, jadi sebelum hari Sabtu silahkan belajar terlebih dahulu. Ustadzah beri materi dari hari Senin sampai ke hari Jumat.
Oke, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.